Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Setelah beberapa lama saya agak vakum karena banyak sekali juga pekerjaan utama saya yang mesti harus dikerjakan. Kali ini kita akan kembali bersama-sama membahas semua fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 tahun 2024. Ada dua yang kita bahas kali ini ya. Yang pertama IPCC dan MedS ya. Sekali lagi bahwa pembahasan kita ini adalah bersifat edukasi, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual ya. Kemudian analisa kita berdasarkan fundamental, khususnya value investing dari sudut pandang value-nya, dividen, free cash flow, ketahanan dan pengendalian ya. Baik, ada dua pembahasan kita. Yang pertama itu IPCC ya. Jika Anda menemukan video ini dalam bentuk pendek, silakan klik di bagian bawah, tonton video atau link untuk mendapatkan pembahasan secara lengkap. Kemudian saya juga sudah meletakkan playlist di deskripsi untuk melihat saham-saham yang sudah saya bahas di triwulan 2 ini. Baik. Dan kemudian jika dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Untuk IPCC ya, Indonesia Kendaraan Terminal ini perusahaan milik BUMN ya, yang menjadi tempat atau pergudangan untuk kendaraan-kendaraan yang baru masuk atau yang mau diberangkatkan di terminal-terminal yang ada di pelabuhan. Baik, kalau kita lihat dulu dari segi perbedaan antara triwulan 1 dan triwulan 2, di sini dari segi book value ada penurunan ya. Penurunan ini mungkin ya lebih disebabkan karena ada pembagian dividen ya, salah satunya ya. Untuk book value-nya ada penurunan karena dividen ya. Kemudian IPS-nya ini mengalami peningkatan ya, dan harga juga ada peningkatan ya. Baik, kita bahas dulu. Dari segi keuntungan ya, perusahaan ini ada peningkatan keuntungan dari 14% jadi 16. Berarti ada peningkatan keuntungan ya, keuntungan bersih. Baik, kita lihat dulu pertama dari segi pertumbuhan, dari segi valuasi. Perusahaan ini sudah dihargai wajar ya, sekitar 6% di atas dari nilai bukunya. Berarti memang dihargai seperti itu ya. Namun dari segi maksimal beli ini ya, valuasinya maksimal beli di 1060, berarti masih murah ya. Masih murah sekitar 34%. Berarti untuk perusahaan ini dari segi valuasi ini masuk kriteria kita ya. Karena valuasinya masih murah. Untuk pertumbuhannya untuk di perusahaannya dalam kategori wajar nih biasa saja ya. Artinya ada kemungkinan kita untuk mulai untuk masuk di sini, kemungkinan dulu ya. Yang kedua dari segi dividen ya. Tahun sebelumnya itu dividennya sekitar 70%, tahun ini meningkat malah 80%. Berarti DPR ini besar, sangat besar ya. DPR-nya ini sangat besar. Coba kalau kita perbandingkan dengan 30%, sebenarnya kalau dirata-ratakan untuk 30% dia sebenarnya belum sampai 5% sebenarnya ya. Tapi kalau kita samakan dengan coba kita 60 juga di bawah 10%. Sebenarnya dari segi rata ini sebenarnya diratakan untuk 30% dia belum sampai 5%, tetapi mereka membagikannya dalam jumlah yang DPR yang besar sehingga hasilnya 9% ya. Jadi kalau menurut saya pribadi untuk pola seperti ini sebaiknya beli sekali saja sih kalau menurut saya, kalau mau beli dengan pola seperti itu. Dividennya besar tadi 9% ya. Oke, kita cek lagi. Lanjut dari segi free cash flow, ini free cash flow-nya sangat aman, 26% ya free cash flow-nya. Jelas berarti ketahanan perusahaan sangat oke di sini. Lanjut ke ketahanan yang lainnya,
current ratio-nya memang agak turun ya. Ini mungkin tadi karena ada hubungannya dengan penurunan book value ya, sehingga jadi current ratio-nya menurun, tapi tidak masalah. Tapi hutang berbunganya ini turun 3% ya, bagus sekali. Kemudian hutang tak berbunganya juga turun, sehingga kalau menurut saya pribadi ya, untuk ketahanan perusahaan ini oke. Untuk perusahaan BUMN ini perusahaannya termasuk oke ya, sangat bagus ya. Dari segi warkat dan non warkat tidak perlu kita pertanyakan lagi, karena ini milik BUMN, karena pengendali tidak trading, jelas ya. Jadi dari sini ya, dari semua data ini klop semua bagus ya, ini semua bagus. Untuk bertumbuh wajar pun sebenarnya itu bagus, kecuali kalau dia di atas dari wajar, nah baru kita mungkin pertimbangkan, tapi itu pun masih bisa dipertimbangkan untuk beli juga. Jadi kesimpulan saya untuk perusahaan ini ya, untuk kesimpulan awal dulu ya, bukan kesimpulan, tapi sebenarnya mungkin hipotesa saya bahwa perusahaan ini dari segi value, dari segi fundamental ini layak beli ya, dari segi fundamental ini layak beli ya. Coba kita cek lebih besar ya, oke. Dari segi fundamental ini layak beli. Tinggal kalau misal ini tinggal untuk Anda saja. Yang berikutnya kita cek ya, kita cek lagi bahwa dari segi manajemen, dari segi GCG. Kalau Anda istilahnya percaya dengan BUMN, berarti silahkan beli. Kalau misalnya Anda berpikir ulang tentang BUMN, berarti silakan tidak lanjut. Tetapi dari segi mereka membagikan dividen yang sering dan besar, apalagi sekarang ini ada semacam ada keharusan bagi perusahaan BUMN untuk membagikan dividen, maka mungkin ini bisa saja salah satu ya. Kalau bagi Anda yang tidak mempermasalahkan BUMN, itu saja. Jadi sekali lagi perusahaan ini layak beli ya, layak beli. Masalah beli atau tidak, atau silahkan cek berikutnya ya. Cek berikutnya dari GCG, dan terakhir silahkan cek juga dari segi kalau mau lebih mempertegas, silahkan cek di teknikalnya, apakah sedang berada di bawah atau sudah naik. Kalau memang dia berada di bawah, semakin bagus ya. Kalau harganya masih di bawah atau turun, makin bagus. Artinya kita membeli di harga yang bawah dan rendah ya. Baik, itu pembahasan kita yang pertama, IPCC. Sekarang kita masuk ke yang kedua, MEDS. Sekali lagi, bila Anda mendapati bahwa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Yang kedua, MEDS ya. Ini katanya perusahaan yang memproduksi masker bedah ya. Kemudian berarti peralatan-peralatan untuk peralatan untuk kesehatan ya, berarti ya. Utamanya masker bedah katanya di sini. Baik, data yang kita dapat di sini ya, bahwa perusahaan ini kita baru mendapatkan datanya di triwulan 2 ya. Kita baru mendapatkan datanya di triwulan 2, jadi pembahasan kita hanya seputar di triwulan 2 saja. Kita belum bisa membandingkan dengan triwulan yang lain. Pertama dari segi value-nya, dari segi ketahanannya, bahwa harga sekarang ini 27% di atas dari nilai buku. Ini berarti wajar saja ya, belum melebihi dari 1 ya. Berarti ini perusahaannya kita hargai wajar ya. Kemudian dari segi IPS, nah jadi ada sedikit permasalahan dari segi IPS. IPS ini 0,53, berarti maksimal beli hanya di harga 3. Sementara harga sekarang ini 5,50 ya. Nah, mungkin di sini ada sedikit, termasuk harganya sudah termasuk tinggi ya sebenarnya, karena dengan harga 50 maksimal beli kita akan di 5. Ini berarti hampir ya istilahnya hampir 10 kali lipat ya, hampir 10 kali lipat. Dari segi data kita bahwa perusahaan ini untung bersihnya hanya 1,35%.
Kalau menurut saya untuk perusahaan 1,35% ini termasuk ya agak sulit sebenarnya ya, karena mungkin jelas tidak bisa membagikan dividen ya. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Dari segi valuasi tadi ini mahal harganya karena jauh sekali, hampir 10 kali lipat dari harga kita maksimal beli, dan otomatis dia akan untungnya tadi hanya 1%. Kalau menurut saya pribadi, hemat saya pribadi, bahwa otomatis mereka belum bisa membagikan dividen ya, karena di bawah Rp1 keuntungannya ya. Kemudian kita cek dari segi free cash flow untuk ketahanan, ini pas-pasan ya, artinya modal usaha untuk bekerja pas-pasan, modal usahanya pas-pasan, berarti kita kategorikan oke saja ya. Dari segi selanjutnya, dari segi ketahanan berikutnya, bahwa aset lancar ini hampir 4 kali lipat ya dari modal, berarti sangat besar, hutangnya pun kecil ya, sehingga untuk ketahanan perusahaan baik segi aset lancar, hutang berbunga dan tak berbunganya ini oke, bagus. Berarti untuk ketahanan perusahaan ini bagus, tidak perlu dikhawatirkan ya. Kemudian dari segi pengendalian, memang semua sahamnya ini berada di bursa ya, bisa diperjualbelikan, tetapi yang ada di masyarakat yang bisa trading ini hanya 27%, berarti kategorinya juga aman. Berarti kita ambil sementara kesimpulannya begini, bahwa dari pengendalian dan ketahanan perusahaan ini oke ya. Dari segi free cash flow pas-pasan, mungkin kita kasih kuning aja ya. Dari segi, kalau menurut saya pribadi, bahwa harga yang tinggi ini mungkin bukan karena perusahaannya istilahnya future-nya dianggap bagus, tetapi di sini tingginya ini karena mungkin karena perusahaannya tidak untung besar, jadi sehingga harganya kelihatan tinggi ya. Oke, jadi pemahaman saya untuk saham ini bahwa kita harus menunggu ya, keuntungan perusahaan harus membaik ya, keuntungan perusahaan harus meningkat untuk bisa memperbaiki di bagian valuasi ya. Jadi langkah pertama yang kita tunggu bahwa di sini perusahaan memperbaiki kinerja sehingga keuntungan bisa meningkat, tidak di 1% lagi ya, mungkin bisa meningkat sampai 10%. Oke, demikian pembahasan kita tentang dua saham hari ini, IPCC dan METS. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.